dipersembahkan oleh Wah, sedang apa nih Mas Agil? Hai Mas, ini saya body painting. Body painting. Iya. Nah, kalau body painting ini catnya harus ini nggak sih? Kayak cat air gitu bebas? Oh enggak, ini catnya khusus untuk kulit. Biar aman untuk kesehatan kulit. Biar nggak sakit kulit apa ya gitu ya? Ya tidak kemerahan, gatal-gatal atau apa. Kamu juga? Saya mau dilukis saja sama Agil. Okay. Nah pemirsa, jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini saya berjumpa dengan sahabat-sahabat saya yang punya dedikasi dalam seni lukis. Banyak cara kreatif untuk melakukannya. Dan kali ini yang saya temui adalah seorang pelukis pasir dan juga pelukis seni tubuh dan wajah. Seperti apa mereka? Kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Seni lukis, salah satu cabang dari seni rupa. Meski seni lukis tidak terbatas objek dan media, melukis dapat dilakukan di mana saja dan menggambar apa saja. Ada yang menjadikan kertas sebagai media melukis, ada pula yang menjadikan benda-benda unik untuk dijadikan media dalam melukis seperti tubuh atau melukis menggunakan pasir. Indonesia pada malam hari ini akan mengundang mereka yang sudah lama menggeluti bidang seni lukis, namun dengan media yang berbeda-beda dan masih jarang di Indonesia. Ada Vina Chandrawati, sang pelukis pasir di Indonesia. Vina mulai aktif sebagai pelukis pasir ini sejak tahun 2012 lewat ajang pencarian bakat. Bahkan, pelukis pasir di Indonesia sendiri masih jarang. Lalu, ada Dix Paint, sebuah komunitas sekaligus tempat membuat lukis di tubuh atau dikenal dengan body painting. Body painting ini sering dikaitkan dengan tato, namun berbeda. Body painting memiliki karakter di setiap lukisan yang dibuatnya. Apalagi body painting sendiri juga masih sangat jarang di Indonesia. Sangat menarik bukan? Saksikan selengkapnya di Indonesia. Pemirsa, saya sudah berjumpa dengan Vina, seorang pelukis pasir, dan juga Mas Agil dari Dix Paint. Betul kan namanya Dix Paint? Dan juga modelnya sahabat saya Jenis. Nah ini yang pertama kali saya mau tanya dulu sama Mas Agil nih. Mas Agil, sudah berapa lama menekuni dunia seni lukis tubuh dan wajah ini? Kira-kira aku dari tahun 95 ya. Wow, udah lama sekali. Ya lumayan. Kamu pasti tahu aku ABG-nya ya. Nah ini kalau seni lukis tubuh ini kita harus belajar dengan teknik tertentu, harus ada gurunya atau sekedar melihat dari buku-buku, referensi atau YouTube? Berawal dari suka gambar. Suka gambar. Dan bisa gambar dan harus tahu teknik. Harus tahu tekniknya ya. Perlu ya. Sekalipun teknik enggak. Yang unik dari seni lukis tubuh ini kalau menurut Mas Agil apa? Ya seni lukis ini kan indah ya, buat bagaimana tuh tubuh jadi indah. Dari bentuk tubuhnya kan orang beda-beda ya. Jadi sedikit indah dari wajahnya, dari kuasing semuanya. Oke. Mas Agil tadi kan bilang bahwa ada banyak teknik yang harus dipelajari. Dan secara spesifik yang membedakannya dengan seni lukis kan ini pasti medianya itu kan lekuk-lekuk anatominya berbeda. Kalau lukisan kan cenderung datar. Itu apa yang harus dipelajari kalau orang ingin belajar seni lukis tubuh selain anatomi tadi? Ya, pertama dari teknik garis, teknik pewarnaan juga, harus tahu jenis berasnya harus bagaimana gitu loh. Itu aja sih Mas. Itu yang jadi basicnya. Sekarang saya beralih dengan Vina. Vina, sejak kapan tertarik menjadi pelukis pasir? Sejak kapan? Sejak kapannya, mulainya saya tahun 2009, cuman tahunya dari 2008. Itu melalui media YouTube. Di situ saya lihat ada seorang kebangsaan Eropa dan namanya Ferin Chako. Dia yang menemukan lukis pasir itu. Jadi, wah ini tertarik sekali, kayaknya belum ada. Nah, di tahun 2009 itu mulai
mulai terkenal karena ada salah satu perempuan di Ukraina sana, ada pencarian bakat reality show juga, dia memenangkan itu dan viral di YouTube gitu. Jadi saya mulai, wah ini kayaknya nggak ada di Indonesia gitu. Nah karena saya dan suami saya waktu itu adalah backgroundnya seni rupa, kami di ITB dulu, kemudian kami kayaknya nih nggak ada nih, lalu desain sendiri, kita desain alatnya, kita cari nih caranya seperti apa. Jadi memang yang awal pertama kalinya suami saya, cuman kemudian ayo kamu belajar juga, kayaknya ini perempuan nih lebih menarik gitu kalau untuk perform gitu. Jadi sejak itu tahun 2009 mulai belajar, lalu akhirnya mulai memberanikan diri sekitar tahun 2012-an untuk ikut ini pencarian bakat reality show supaya bisa diterima gitu di masyarakat seperti itu. Karena kan nggak ada yang tahu. Ini kan karena salah satu pertunjukan seni yang baru. Waktu itu belum ada sepertinya gitu. Dan ketika melihat di YouTube contoh dari orang Ukraina itu, ini nggak sih ada teknisnya seperti atau kira-kira aja nih dari material-materialnya ataupun lihat dari langsung bisa kita pelajari? Nah pada saat itu memang belum ada tutorialnya ya, kalau sekarang mungkin banyak ya tutorial di YouTube atau di media sosial lain. Nah waktu itu memang belum ada, jadi kita mengira-ngira seperti apa ya. Nah akhirnya kita berpikir gimana nih kita desain aja, nih kayaknya mejanya meja khusus, di bawahnya ada lampunya seperti itu. Dan untuk ini kan performance art, jadi kita gimana nih caranya penonton untuk melihat, nah pakai kamera di atasnya seperti itu, dan kita cari pasirnya, pasir apa ya, karena nggak semua pasir bisa. Kita pernah coba pasir pantai, ternyata butirannya terlalu besar, lalu kita cobain tanah, nggak bisa juga, kopi atau tepung juga nggak bisa, ternyata itu pakai pasir silika. Pakai pasir silika ya. Di jadi. situ. Nah kalau tadi kan ada berbagai macam secara teknis, lalu setelah belajar dan mencoba mempraktekannya dalam pertunjukan-pertunjukan itu, ada hambatan nggak sih yang kamu dapatkan? Artinya kan kalau membuat seni pertunjukan itu, kalau kita membuat seni rupa ya, seni lukis misalnya, tapi kan kita udah tahu nih medianya melalui eksibisi, pameran ataupun cara-cara yang biasa kolaborasi. Nah kalau ini kan sebagai pertunjukan baru, itu kamu gimana caranya untuk memperkenalkannya? Memperkenalkannya, nah ini kan salah satu pertunjukan seni ya, jadi bukan seni yang dinikmatinya bukan hasil akhirnya saja, tapi prosesnya. Jadi di situ penonton atau yang pemirsa diajak untuk menghayati atau menikmati alunan cerita. Kita bisa mengiringi lagu, misalnya lagunya Mas Yofi yang cantik gitu, menggambarkan wanita cantik, di situ ada ceritanya seperti apa, atau mungkin saya membuat storyboard dulu sebelumnya, misalnya untuk acara pernikahan, wedding, bagaimana bertemu, kemudian sampai menikah, atau acara perusahaan, launching sebuah produk seperti itu. Jadi memang ada storyboardnya. Nah kita harus tanya kepada klien kita. Jadi lebih apa ya? Kita tuh lebih kayak desainer sebenarnya. Seperti itu. Bisa menarik sekali kan? Jadi Vina ini selain pelukis pasir, nampaknya dia pandai juga menjadi ahli marketing dari apa yang dia lakukan. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Ya terserah sih mau pakai media apa aja. Cuman kalau untuk saya sendiri nggak pakai media apa-apa kecuali apa yang ada di tangan saya ini. Dipersembahkan oleh